Sebenarnya Tuhan tuh udah tahu setiap inci kehidupan kamu, bener nggak? Besok dia tahu kamu bakal susah atau enggak, bakal makan atau enggak, bakal dapat pekerjaan atau enggak kan, bakal dipecat atau naik jabatan, ya kan, bakal celaka di jalan atau enggak, bahkan nama kita sudah dicatat. Oh, Kenapa saya tidak setuju pendapat Bung Yogi yang mengatakan atau menyatakan orang yang di luar sana yang belum kenal Tuhan itu tidak mau mencari kebenaran itu sendiri. oh saya nggak ngomong gitu tadi loh. Bagaimana ada orang-orang di luar sana? Oh. Apakah salah mereka jadi agama A, agama B, agama C? Enggak. Ya. Dan apakah mereka salah ketika mereka nyaman dengan agamanya? Enggak. Ada beberapa alasan kenapa saya hampir 1 bulan ini tidak upload video ya Sobat Sarung pun. Salah satunya adalah karena saya belakangan ini lagi bergumul dan juga lagi mengamati gitu ya dunia pelayanan, dunia dimana saya saat ini tinggali, tempati begitu ya. Ternyata ada begitu banyak hal yang selama ini tidak diduga-duga gitu ya, tidak disangka-sangka gitu ya. Sehingga kali ini saya memutuskan untuk mengundang teman saya, teman pelayanan juga ya, saudara Jonathan. Ya, Bang Jos ya. Bang Jo ya, panggilannya Bang Jo. Kali ini ada sedikit perbincangan ya, Bro, mengenai sejauh mana sih pelayanan yang sudah kita bangun, karena kita ini sama-sama pelayan Tuhan ya, di bidangnya masing-masing begitu. Tapi ada hal yang penting yang menurut saya ini perlu dibahas gitu ya. Boleh. Dan di kesempatan ini kalau Sobat Sarung pun yang saat ini sedang menonton, ini penting banget ya Sobat ya, karena ini berkaitan dengan sebenarnya selama ini tuh kita sudah berjalan di koridor yang mana gitu kan, apakah di koridor yang benar atau yang salah. Kalau bahasa yang sehari-hari kita sering pakai itu, apakah kita sudah berjalan di jalan yang lurus atau di jalan yang tersesat kan gitu ya. Benar. Nah mungkin dari Bang Jo sendiri gitu ya, Bang Jo sendiri selama ikut di dunia atau bergelut di dunia pelayanan itu bagaimana sih mengamati dunia saat ini gitu? Mengamati dunia. Iya, maksudnya bagaimana sih mengamati kondisi manusia yang saat ini ada di tengah-tengah kita gitu? Karena kan kita pelayan Tuhan tuh pasti kan bergumul dan juga sehari-hari kita bersosialisasi dengan jemaat ya kan, dengan orang-orang di sekitar kita, baik yang agamanya Kristen, Islam dan lain sebagainya macamnya gitu. Mungkin dari Bang Jo. Menurut saya pribadi, ketika saya melihat kondisi dunia saat ini, jujur ya, kalau boleh jujur memang banyak orang sekarang justru tidak menyadari bahwa dirinya sedang diamati dan bahkan sedang jadi incaran daripada roh jahat, iblis gitu ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya melihat bahwa banyak sekali orang di luar sana yang justru mereka rajin pelayanan, ya, mereka sibuk pelayanan, mereka banyak berkorban buat gereja. Tetapi yang menarik adalah mereka justru cenderung lebih menganggap diri mereka lebih baik dibandingkan orang lain. Dan justru ini yang jadi masalah. Misalkan saya rajin pelayanan, banyak berkorban buat gereja, bahkan membantu orang di luar sana secara mungkin materi dan lain sebagainya. Saya cenderung menjadi, wah, saya mampu gitu. Wah, saya lebih baik dari Anda misalkan. Ini yang sering kali terjadi, bahkan tidak sedikit juga gereja yang mungkin memandang bahwa gerejanya lebih benar dibandingkan gereja lain. Bahkan mungkin teologinya lebih benar dibandingkan teologi gereja lain. Bahkan mungkin pendetanya lebih top dibandingkan pendeta yang lain. Ini kan yang terjadi. Bahkan kalau saya sedikit boleh cerita ya, jadi orang-orang zaman sekarang ini bukannya saya menghakimi, tetapi yang saya lihat dari kacamata saya sendiri, orang sekarang juga lebih kepada
atau mungkin lebih bisa bersifat egosentris ya, untuk dirinya sendiri, bodo amat gitu kan sama orang lain. Yang penting saya terisi, orang lain bodo amat gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Iya. Bahkan mungkin kalau kita bisa lihat juga banyak orang-orang yang mungkin pelayanannya baik tapi motivasinya salah. Oke. Bukan lagi buat Kristus tetapi buat siapa? Ya. Buat dirinya sendiri. Iya, artinya nanti berlaku untuk hamba-hamba Tuhan terlebih khusus. Semua berlaku untuk semua umat manusia. Nggak peduli kamu hamba Tuhan, nggak peduli kamu pelayan Tuhan atau jemaat biasa sekalipun, ini benar-benar iblis lagi, ya kalau saya melihat di akhir zaman sekarang, justru iblis lebih aktif daripada biasanya. Dalam artian bukan aktif penampakan sering dialami atau sering terjadi gitu ya, tetapi agenda daripada iblis ini untuk menghancurkan manusia justru semakin lebih dominan gitu dengan berbagai cara. Ya, ini yang saya alamin menariknya, makanya saya mengalami hal ini seperti misalkan saya memang melihat saya ini seorang pemimpin leader di satu pelayanan ya kan, di satu organisasi. Memang benar ketika saya harus menegur orang itu, ya saya tegur berdasarkan firman Tuhan kan, sabda Allah. Tapi memang ada juga perasaan, loh saya ini yang benar, kalau dia nyanggah itu dia yang salah karena saya berdasarkan firman Tuhan, sedangkan dia kan nggak tahu, nggak sekolah teologi, nggak sepatutnya dia bersikeras. Jadi itu bagian dari egosentris juga ya sebenarnya. Ya, betul. Lu sendiri kalau ngelihat manusia secara utuh gitu ya, agama apapun itu ya, saat ini cenderung kemana sih mereka? Kan kita hamba Tuhan tuh ada di dunia ini untuk menyebarkan kasih, memberitakan Injil, ya kan, menegur yang salah, menyatakan kebenaran, ya kan. Nah, apakah manusia saat ini tuh lu lihat itu semakin mendekat kepada Tuhan mereka atau sebaliknya? Kalau dari perspektif saya, bro, ya sekali lagi nih mohon maaf, mau setuju mau enggak, it's okay, it's my opinion, gitu. Jadi persentase orang dalam tanda kutip bisa dibilang religius, ya, whatever. Ya mungkin jangan pakai persentase ya, mungkin takutnya nanti ada yang mana datanya berapa datanya ya kan. Ya mungkin berdasarkan orang yang Anda temui, yang Anda temui kali ya. Saya temui ya. Oke. Jujur aja sekarang cenderung manusia jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Ya. Memang sih sependapat jauh daripada Tuhan. Tapi memang ada juga yang dekat dengan Tuhan, ya kan, jauh dengan Tapi Tuhan. Perbandingannya, kalau boleh saya bilang ya, ini lagi-lagi setuju mau atau enggak, it's okay. Perbandingannya tuh jauh banget. Kalau bisa saya bandingkan ya, 70-30 lah. Ya. Itu pun kita yang menilai ya, 30% itu maksudnya yang dekat dengan Tuhan, kita yang menilai. Tapi kita nggak tahu di mata Tuhan itu benar-benar seperti itu enggak, ya kan? Tetap saya manusia bisa salah, tetapi kalau boleh saya share seperti itu. Maksudnya dari situ aja berarti inilah yang membuat akhirnya saya selama ini lebih banyak merenung, karena jangan-jangan dalam pelayanan saya atau jangan-jangan dalam pelayanannya Bang Jo gitu kan, selama ini kita melayani tetapi bukan Tuhan yang kita layanin. Nah itu tadi yang itu ego tadi kita malah melayani diri sendiri kan. Iya. Nah itu. Dan saya sepakat memang ada banyak orang juga yang menjauh dari Tuhan, karena memang kenapa saya bilang gini, karena orang zaman sekarang ketika dikasih tahu kebenaran itu cenderung untuk menolak. Mereka cenderung untuk bebal. Ya, Sobat Sarung pun mungkin, mohon maaf, bukan berarti saya menjudge kalian, tapi ini yang saya temui di lapangan begitu. Baik itu jemaat gereja atau bukan orang Kristen sekalipun, ketika kita kasih tahu ini loh yang benar, bagi mereka ya saya kebenaran. Makanya jangan heran sekarang kan kebenaran itu bukan cuma satu bagi mereka loh ya, ada banyak. Ya bagi lu memang lu benar, bagi gue ya gue yang benar, mau gimana ya kan. Padahal kita tahu satu-satunya kebenaran sabda Allah, firman Tuhan itu. Nah dari situ saya tahu bahwasannya ya memang manusia zaman sekarang tuh cenderung menjauh dari Tuhan gitu kan, menjauh dari firman Tuhan. Kalau boleh saya baca di dalam Amsal pasal pertama, kan hikmat itu adalah permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan, ya kan. Nah, dikatakan di dalam Amsal pasal pertama itu,
oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganmu, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Gitu ya. Ayat 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan mereka menjadi kenyang oleh rencana mereka. Jadi benar ya Sobat Sarung pun, saya tadi sempat cek juga di firman Tuhan bahwasanya orang yang mengabaikan teguran dari Tuhan ya kan, teguran dari hamba Tuhan, teguran dari ya Tuhan kan bisa memakai siapapun itu ya. Yes. Tapi kita langsung menolaknya, kita nggak mau pikir dulu, nggak mau cerna dulu. Menurut saya itu orang yang bebal, seperti yang firman Tuhan katakan. Ya sebenarnya sih kalau kita berbicara bebal ya, jujur saja, semua orang ya mungkin 1000 banding 1 yang nggak punya hati bebal. Iya. Bahkan kalau kita merujuk kepada konteks perjanjian lama. Iya. Bangsa Israel. Bayangkan bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Bangsa yang dipilih Tuhan, disucikan, dikuduskan, disayang oleh Tuhan, bebal loh, tegar tengkuk gitu kan. Udah tahu benar tetap aja ngelakuin yang salah. Bukanlah kita kadang-kadang seperti itu? Iya betul. Kita aja yang sehari-harinya kayak kelihatan so suci, malah bebal juga kadang-kadang ya. Mengenai apa namanya tadi, orang-orang yang menjauh daripada Tuhan lah ya. Sekarang orang-orang cenderung menjauh daripada Tuhan. Menurut lu sendiri, kenapa orang-orang sekarang malah menjauh daripada Tuhan? Ya kan? Kalau menjauh daripada Tuhan berarti kan dia dekat kepada si iblis kan, yang satu kan cuma ada Tuhan dan iblis, atau dia sendiri gitu kan istilahnya kan. Ya dia sendiri itu kan pasti terikat dengan kuasa-kuasa dunia kan, termasuk si iblis. Maksudnya kenapa kok mereka menjauh daripada Tuhan gitu kan? Atau kenapa, gimana sih caranya lu bisa dekat dengan Tuhan? Ini gue pertanyaan ke lu ya, maksudnya lemparan doang. Dulu gimana caranya bisa dekat dengan Tuhan sih? Sebenarnya cara gua ya untuk dekat sama Tuhan sesimpel banget sih sebenarnya. Sebenarnya secara manusiawi, secara lahiriah, gua nggak mampu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Iya. Kenapa? Firman Tuhan katakan, roh penurut tapi daging itu lemah. Dan gua rasain itu. Tetapi yang menarik adalah gua nggak sendiri. Gua punya Roh Kudus. Oke. Itu yang reminder gua. Dia yang reminder gua untuk selalu dekat sama Tuhan. Ketika gua mulai menjauh, Roh Kudus ingatin. Gua nggak mau bahas gimana Roh Kudus reminder gua, tetapi itu yang gua alami. Iya, yang karena self experience orang tuh beda-beda dan gak semua orang juga bisa menerima kan. Gitu ya. Kan ada judgment juga. Jadi intinya di sana Roh Kudus benar-benar reminder gue untuk dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika gue mau sebentar lagi jatuh dalam dosa, Roh Kudus di sana berperan. Kayak memagari gue untuk nggak jatuh dalam dosa itu. Oke, menarik, berarti ada kata kudus. Berarti sebenarnya untuk dekat dengan Tuhan perlu kekudusan. Sangat perlu. Artinya harus tidak ada sedikit celah atau dosa sedikit pun kan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ya sebenarnya kalau kita usahakan untuk bisa hidup suci dan itu nggak mungkin bisa kan? Nggak bisa, impossible. Tapi ya itu tapi yang menarik kan, karena Yesus kita disucikan dan dikuduskan karena kita percaya dan terima Dia. Betul. Bahkan ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, bahkan firman Tuhan pernah katakan takut Tuhan itu apa? Suci. Iya. Itu kita Kristen ya, kita yang udah percaya Yesus disucikan, dikuduskan. Tetapi lu pernah lihat nggak sih kondisi orang-orang yang di luar Kristen gitu? Orang-orang yang belum mengenal, saya menyebutnya belum mengenal Kristus, yang belum menerima Kristus. Karena mereka belum dikuduskan di dalam Kristus, belum menerima Roh Kudus gitu. Kenapa kok mereka tidak bisa dekat dengan Tuhan gitu? Tuhan yang mana dulu nih? Ya maksudnya Tuhan kita, yang Tuhan yang Esa ya.
Kenapa mereka tidak bisa dekat? Tadi kalau kita sampai pada kesimpulan sebenarnya kurang tepat mungkin ya dekat dengan Tuhan, karena mereka belum tahu dan kenal. Mereka belum kenal ya. Untuk mengenal ke sana, setuju nggak kalau misalkan berarti mereka harusnya tuh cari Tuhan, kehendak Tuhan tuh seperti apa sih, ya kan? Jadi sebenarnya bro, karena gini sebentar ya, karena gue lihat fenomena sekarang itu orang-orang itu cenderung dengan egonya tadi ya, dia cari jalannya masing-masing, bener gak? Jadi wah saya lebih nyaman di sini, ya udah saya di sini. Saya lebih nyaman di sana, saya lebih nyaman di sana, ya saya di sana, ya kan? Entahlah mungkin kedoknya agama ya, misalkan agama tertentu, tapi dia nyaman di sana, ya udah dia nyaman di sana, saya di sini ya, saya ini, lu di situ ya di situ gitu kan? Itu artinya kehendak pribadi masing-masing, bener gak? Benar-benar. Nah, kalau kita bicara lagi tadi kalau yang lu bilang kita harus kudus, dan lu sendiri tadi udah bilang Roh Kudus itulah yang menguduskan kamu, berarti kan sebenarnya kita harus cari kehendak Dia itu yang kudus itu kan? Iya. Nah, itu gimana tadi lu? Silakan. Ya, sebenarnya ya kita bersyukur ya, kita dipilih oleh Tuhan, disucikan, dikuduskan untuk bisa kenal sama Kristus. Privilege-nya kita itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana ada orang-orang di luar sana? Apakah salah mereka jadi agama A, agama B, agama C? Enggak. Yeah. Dan apakah mereka salah ketika mereka nyaman dengan agamanya? Enggak. Apakah salah mereka menekuni agamanya? Enggak. Apakah mereka bisa memilih untuk menjadi terlahir jadi orang Kristen? Enggak. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri adalah sebenarnya Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Yes. Mengasihi. Tetapi ingat bahwa Tuhan memiliki kesayangan. Sebagaimana Tuhan memilih bangsa Israel dulu. Dan sebenarnya kesayangan itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi jembatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya itu tanggung jawab kita, responsibility kita. Kita nggak bisa langsung menumpahkan ke mereka semua karena mereka nggak salah sebenarnya. Iya, mereka nggak. Hanya mereka nggak tahu kan, belum tahu lah. Mereka nggak tahu. Nah, jangan salahkan mereka ketika mereka nyaman dengan agamanya, nyaman dengan ajarannya, nyaman dengan doktrinnya, karena mereka memang karena ukurannya memang di sana mereka. Mereka belum dapat apa yang kita dapat gitu kan, mereka belum tahu kebenaran. Ya berarti lagi-lagi harusnya orang itu mencari kehendak Tuhan, karena gini, setiap kita percaya setiap kita tuh percaya bahwa sebenarnya Tuhan tuh udah tahu setiap inci kehidupan kamu, benar nggak? Yes, dia Tuhan dong. Ya, maksudnya besok dia tahu kamu bakal susah atau enggak, bakal makan atau enggak, bakal dapat pekerjaan atau enggak kan, bakal dipecat atau naik jabatan, ya kan, bakal celaka di jalan atau enggak kan, Tuhan sudah lebih jauh mengetahui. Makanya dibilang, saya baca di Mazmur gitu ya, ketika saya ada di langit, engkau ada di sana. Ketika aku di dunia orang mati, engkau pun akan ada di sana. Ketika aku di dasar laut, engkau pun ada di sana. Jadi kita nggak bisa menjauhi Tuhan. Bahkan kejadianku adalah ajaib, dibilang. Engkau sudah mengetahui ketika aku sedang di dalam kandungan, ya kan, di dalam rahim ibu. Artinya Tuhan tuh tahu. Bahkan dikatakan lagi dalam Mazmur itu, saya baca, setiap kejadian kita tuh sudah dicatat oleh Tuhan, ya kan. Bahkan nama kita sudah dicatat, ya kan? Kitab kehidupan. Ini kehidupan. Artinya Tuhan tuh tahu. Bahkan ketika apakah kita akan masuk surga atau enggak, dia udah tahu, ya kan? Nggak mungkin dia nggak tahu, ya kan? Nah, berarti artinya saya mendapatkan poin di sini yang ingin saya share itu, termasuk saya dapatkan ketika saya bergumul juga. Artinya gini, kalau Tuhan sudah mengetahui hal itu, maka yang kita cari adalah pengetahuan itu, kehendak Tuhan itu, kebenaran itu ya. Iya, karena yang kita cari itu bukan kita cari jalan kita masing-masing. Kalau kita cari jalan kita masing-masing, saya nyaman di sini, saya merasa benar di sini, belum tentu menurut Tuhan benar kan? Belum tentu itu yang benar. Makanya kita cari kehendak Tuhan atau God's will gitu ya, bukan evil plans, bukan rencana-rencana si jahat atau rencana-rencana dunia ini. Karena rencana Tuhan dan rencana dunia pasti bertentangan, ya kan? Oke, sebentar, mungkin saya boleh bertanya juga ya. Nah, oke. Kita kan ngebahas tadi God will ya. Nah, sekarang Bung Yogi apakah sudah menjalankan God will? Lalu bagaimana Bung Yogi mengidentifikasi bahwa Bung Yogi memang benar menjalankan God will? Oke. Yang pertama,
Saya percaya kehendak Tuhan atau God's will itu ya, atau rencana Tuhan itu bukan apa ya? Pertama itu bukan saya yang berusaha mencari dengan kekuatan saya sendiri gitu ya. Tetapi Tuhan sendiri yang menginspirasi saya gitu kan. Inspirasi Yang memanggil saya sendiri gitu. memanggil. Mendorong. Gimana? Dorongan dari hati gitu. Dari hati. Contoh gini, misalkan Bang Jonathan nih ya, bukan Kristen. Lalu saya seorang Kristen, katakanlah saya ini informasi tentang Injil. Ada sosok Mesias atau Kristus yang akan menyelamatkan segala dosa-dosa kamu. Kamu udah tahu itu gitu kan. Tapi kamu masih bersikeras dan kamu menolak itu. Artinya kamu menolak panggilan Tuhan atau kehendak Tuhan untuk kamu. Tapi kalau kamu terima itu dulu ya panggilan Tuhan, terus kamu berjalan di dalam panggilan Tuhan itu, ya saya rasa itu kamu sudah berjalan di koridor yang benar. Entah mungkin kamu nanti jadi seorang guru, jadi seorang pendeta, jadi seorang penginjil, itu tuh cuma sekedar pintu-pintu. Tuhan masih memberikan kamu kebebasan, kehendak bebas. Tetapi selama kamu masih menerima panggilan yang Tuhan itu, saya rasa itu kamu sudah berjalan di jalan utamanya. Nah, gitu. Bagaimana caranya kita tahu itu benar-benar panggilan dari Tuhan? Dan cirinya apa? Tentu saja adalah kalau kita baca di dalam Sabda Allah, buah roh. Itu tanda bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ya kan. Kalau kita katakanlah Anda dipanggil menjadi seorang pengajar. Kalau Anda mengajar dengan merepresentasikan misalkan kasih, damai dan sebagainya macamnya, Anda juga mencirikan sebagai seorang Kristus gitu ya, sifat-sifat atau karakter Kristus, itu saya rasa sudah panggilan. Begitu. Itu kalau versi saya ya. Nah, kenapa tadi saya bilang orang yang di luar Kristus itu harus mencari kehendak Allah? Artinya kan mereka harus berusaha dong mencari orang di luar Kristus. Mereka harus mencari kan. Ini seperti bertentangan dengan pendapat saya tadi kan, yang saya bilang tuh harusnya Allah dulu yang menginspirasi, Allah dulu yang mulai begitu kan. Yeah. Nah, kenapa mereka harus berusaha? Karena sebenarnya di luar mereka tuh udah banyak orang-orang percaya yang memberikan informasi dari media sosial, ya kan? Dari saya pribadi. Sebenarnya mereka udah dengar itu, cuman mereka masih lagi-lagi bebal, tidak mau percaya itu. Nah, selama mereka masih bebal, mereka bisa dikatakan belum tahu rencana Allah dalam hidup mereka, rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka masih bebal. Mereka udah dapat informasi itu, tapi mereka tidak terima, gitu kan? Iya, sebenarnya sih gue sih kurang setuju ya. Kenapa? Dengan memberikan statement bahwa mereka bebal. Ya. Karena sebenarnya dalam ajaran religi mereka masing-masing tidak mengajarkan seperti itu. Iya, betul. Mereka yang ajaran mereka tuh ya harus meyakini, mengimani, udah menjalankan. Itulah kehendak Tuhan dari setiap religi yang mereka anut. Jadi bagi saya jujur kurang tepat untuk memberikan penilaian bahwa mereka bebal. Justru kitalah yang bebal ketika kita sudah percaya dan terima Kristus, kita tidak mau menyebarkan Injil kepada mereka. Mereka itu masih dalam dalam artian masih belum bisa melihat. Yeah. Meskipun mereka mendengar. Bayangkan aja Bung Yogi dan saya misalkan bukan orang Kristen gitu ya. Tiba-tiba dengar gitu kan ajaran dari agama lain. Saya rasa kita apaan sih? Ya enggak? Ketika kita sudah meyakini agama kita sendiri. Belum tentu. Kebanyakan umumnya gitu. Saya tidak bilang semuanya, tetapi pada umumnya gitu. Gak mungkin. Kayak misalnya saya, gak semua orang juga punya pemikiran yang sama, personality yang sama, proses perkembangan kognitif yang sama, beda-beda. Mungkin 1-2, tetapi pada umumnya lewat gitu. Kayak ada lewat kayak gitu. Jadi sebenarnya kurang tepat bagi saya ini, mohon maaf sekali gitu ya. Bagi saya sih seperti itu. Tapi saya percaya gini bro, Tuhan yang kita kenal itu tidak terbatas oleh agama apapun. Yes. Mau dia agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Tuhan itu bisa berbicara di setiap agama. Ya, Anda mau setuju nggak? Sepakat? Tuhan itu bisa berbicara di setiap, ya kan? Saya setuju. Karena Tuhan yang kita kenal itu Tuhan dari atas segala
sesembahan yang lain. Dia ya seharusnya cuma dia ya yang disembah. Cuman kan ya karena ada agama yang lain ya mereka menganggap Tuhannya masing-masing. Tapi yang jelas Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang di atas segala Tuhan ya kan. Iya. Nah karena itu Tuhan kita pasti ada di atas semua agama. Dia bisa menembus ruang batas agama. Nah kenapa saya bilang harus cari kehendak Allah bagi mereka yang di luar Kristen? Karena dengan mereka tekun membaca kitab yang mereka percayai dan mereka temukan kok begini ya ternyata ya. Kayaknya ada yang kurang dalam ini. Disitulah mereka ketika rajin baca kitab mereka, disitulah mereka bilang, sepertinya, mohon maaf ya, apa yang saya terima saat ini ada yang kurang. Saya harus cari kebenaran yang sejati. Disitulah dia dapat mungkin kuasa Roh Kudus bisa bekerja lewat situ. Ya, dia dapat mengerti, oh ternyata seperti ini kehendak Allah yang dia mau. Allah mau dia supaya diselamatkan, dikeluarkan dari, contohnya iman dia yang lama itu menuju terang yang ajaib. Nah itulah proses dia mencari kebenaran, mencari kehendak Allah. Itu menurut saya karena Allah itu di atas semua agama, bro. Jadi gitu ya. Ya itu dari saya ya, maksudnya ya membenarkan statement dari bro juga gitu, bukan bertentangan, membenarkan juga gitu istilahnya. Saya sih ya setuju juga ya, karena Tuhan kita di atas semuanya. Ya di atas semuanya gitu kan. Oh, agama apapun ya dia bisa untuk menyadarkan lah ya. Memberikan hidayah, panggilan gitu kan, ya. Seperti itu. Cuman ya sebenarnya yang kita perlu sadari adalah jika kita melihat inisiatif manusia, sebenarnya bukan kita. Iya, saya percaya itu, makanya saya bilang. Bukan kita yang cari Tuhan. Betul, saya setuju. Bukan kita yang mau niat baik gitu kan. Betul. Tapi Yohanes berapa sih? Bukan kita yang mencari, tapi aku yang Tuhan yang datang duluan inisiatif gitu untuk menebus umat manusia. Ya. Apakah ada request dari kita? Saya rasa nggak ada. Iya. Bukan peran kita ya, kita nggak ada peran di sana. Dan saya percaya kalau saat kita mencari Tuhan itu juga bukan karena kehebatan kita, tapi dorongan Roh Kudus itu Tuhan sendiri yang duluan lebih. Ya itu memang di luar logika kita ya, itu di luar jangkauan kita. Tapi saya percaya Tuhan terlebih dahulu benar. Iya, benar banget. Makanya saya bilang gitu ya, saya berpikir bahwa Christ is enough ya kan. Yesus itu cukup bagi saya sendiri. Pasti bro juga sepakat gitu ya. Karena itu membuktikan bahwasanya Allah yang jauh itu mau turun tangan datang ke dunia. Untuk apa sih kalau bukan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang tadinya sampah ya kan, yang harusnya masuk neraka gitu kan, siksa neraka ya kan, kalau ada filmnya ya kan. Iya, ada bukannya film. Iya itu kan, harusnya kita kesana gitu Sobat Sarumun. Tapi ya itulah, makanya kenapa tadi saya bilang ini tuh berguna buat kalian yang nonton hari ini begitu bagus gitu ya kabar ini. Karena ya kalau ada kesempatan hari ini kita masih hidup, maka terimalah Kristus Yesus sebagai juru selamat. Itu membuktikan bahwasanya Allah itu yang tadinya kita tidak tahu datang ke dunia untuk mencerahkan, membuka pikiran dan hati kita sehingga kita bisa mengerti, oh seperti ini kehendak Allah untuk saya. Akhirnya saya tahu bahwa kehendak Allah selama itu saya mau supaya saya tuh pelayanan ya kan, terus layani jemaatmu, layani orang-orang yang mungkin kesusahan. Seperti itu saya kenal kehendak Allah sampai saat ini. Ya makanya kenapa saya juga jarang upload video, karena saya akhirnya tahu bahwa ada hal yang harus diprioritaskan gitu kan. Nah itulah kehendak Allah itu sendiri gitu. Kalau kita sampai melenceng dari God's will tadi, kehendak Allah, apa jadinya ya kan? Kalau Yesus tidak datang ke dunia ini memberitahukan seperti ini loh Allah, ya kan, seperti ini loh kasih Tuhan yang begitu besar kepada dunia, seperti ini loh dunia yang menolak saya ya kan, dunia menolak Tuhan, dia disalib. Sebaliknya saya mengasihi dunia gitu kan. Kalau Tuhan tidak melakukan hal itu, mungkin kita celaka, kita tidak akan tahu sampai saat ini seperti apa Tuhan yang sebenarnya itu gitu. Bang Jos sendiri gimana, punya pesan mungkin buat Sobat Sarungpun? Pesan ya? Apa sih ada sih kalau bicara pesan ya? Sekarang atau nanti? Minggu depan. Ya udah saya balik lah. Enggak lah, sekarang. Sekarang ya. Oke, Sobat Sarungpun Sabda, thank you banget nih udah setia ya. Udah ngikutin kita sampai berapa menit ya? Ya kurang lebih 30 menit ya. Gua berpesan buat kalian yang dimanapun kalian berada, apapun aktivitas kalian saat ini, gue mau berpesan, siap sedialah kapanpun waktunya, be ready gitu ya. Ketika
Tuhan memanggil kita dalam artian menjadi garam dan terang dunia, menjadi jalan menjadi jalan Injil keselamatan ya, untuk mengabarkan Injil, siap sedialah. Bahkan ketika mungkin waktunya Tuhan panggil, kita harus siap sedia. Jangan sampai kita masih berleha-leha, kita masih tidak bisa menjaga kesucian, kudusan hidup ketika Tuhan panggil, Tuhan aku belum siap. Jangan seperti 5 perempuan yang bodoh ya, yang seperti dikisahkan dalam firman Tuhan, tapi jadilah wanita-wanita yang 5 wanita yang bijaksana yang tetap menjaga pelitanya tetap nyala gitu. So karena kita berada di timeline akhir zaman, baik-baiklah hidup, jangan macam-macam ya, jangan macam-macam. Terus baharui hidup kalian dalam Kristus dengan cara apa? Utamakan Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari, karena jujur saja ketika kita baca firman, ketika kita memperkatakan firman itu dalam kehidupan kita, secara roh, secara spirit, kita dibaharui oleh Kristus. Karena segala sesuatu, ingat, dijadikan oleh firman loh. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan ketika kita membaca firman setiap hari, kita akan menjadi orang yang benar-benar hidup secara luar biasa. Amin. Itu aja sih kalau dari. Oke. Ya, thank you banget Bang Jo sudah nemenin Sobat Sarung pun selama 30 menit. Keep your spirit on ya. God bless selalu dalam pelayanan. Sama-sama kita dukung dalam doa juga untuk pelayanan kita masing-masing, juga untuk Sobat Sarung pun dimanapun berada. Sama-sama juga kita doakan supaya kita sama-sama terus berjalan di jalannya Tuhan, God's will ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.